Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Madani Gandhi di channel YouTube Advokat Gempur Mahardika. Saya saat ini sedang membajak YouTube Abang. Nah, di sebelah saya ini ada senior saya di jurusan Hukum Tata Negara. Beliau merupakan Ketua IK HTN UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berhubung saya ini juga jurusan ATN, jadi masuk abang saya lah, baik itu dalam dunia kampus, bahkan dalam dunia nyata. Padahal kampus juga nyata sebenarnya. Ini kayaknya channel YouTube saya, Pak. Jadi harus saya membuka ini. Makanya saya bilang saya baca gitu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi nih, kebetulan kita saat ini berdua lagi nih. Setelah kemarin juga ngobrol dengan salah satu rekan kita, kemudian saat ini kita ngobrol berdua lagi dengan ini mentang-mentang yang punya channel YouTube juga. Jadi YouTube saya langsung dibajak. Beliau juga cukup punya channel YouTube di mana namanya apa itu? Istana Hukum. Istana Hukum. Mudah-mudahan dengan adanya Istana Hukum, beliau bisa memberikan kemanfaatan baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat secara luas tentunya. Amin. Karena ketika berbicara channel terkait dengan Istana Hukum ini dari namanya saja sudah luar biasa. Istana terkait dengan hukum, apapun permasalahan hukum berarti dibicarakan. Bahasanya tuntas. Gimana? Apa yang mau kita obrolkan ini? Begini, Bang. Saya ini kan sering tuh ngobrol dengan masyarakat, dengan teman-teman, bahkan teman kampus yang memang bukan jurusan hukum. Ini berkenaan dengan yang sering sih dibahas itu berkenaan dengan pidana, wilayah hukum pidana. Salah satunya tentang saksi. Nah, saksi ini kadang kalau bagi kita mungkin yang sering belajar hukum ya tidak menjadi suatu hal yang menakutkan, tapi kalau orang masyarakat atau teman-teman di luar hukum itu kalau curhat seperti kayaknya kayak sudah masuk penjara aja kalau sudah jadi saksi itu. Nah gitu. Nah, bagaimana tuh Bang penjelasannya secara hukum sesungguhnya? Baik, sebagai saksi ya. Kawan-kawan mungkin sering mendengar, memang kita juga sering mendengar ketika di masyarakat itu ada seseorang yang kemudian dipanggil sebagai saksi. Jadi di sini juga perlu disampaikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, siapapun orangnya, ketika dimintai keterangan atau ketika dipanggil sebagai saksi oleh pihak penyidik tentu harus kooperatif. Karena apa? Ini demi kepentingan penegakan hukum. Jadi kita berharap bahwa semua lapisan masyarakat menjadi orang yang aktif dalam penegakan hukum di negara kita, tentunya itu harapan kita. Jadi ketika ada yang dijadikan sebagai seorang saksi, maka seharusnya memang tidak perlu takut. Karena apa? Dalam undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa di Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 1981 tentang hukum acara pidana, itu di butir 26 yang di pasal 1 itu sudah dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, kemudian penuntutan ataupun proses peradilan gitu di pengadilan. Terkait dengan apa? Terkait dengan kejadian perkara pidana atas apa yang dia rasakan secara langsung, kemudian dia lihat secara langsung ataupun dia dengar secara langsung. Jadi terkait dengan saksi ini justru sangat penting posisinya. Agar apa? Agar pihak penyidik kemudian para penegak hukum ini bisa menyelesaikan satu perkara pidana gitu. Jadi ketika ada orang yang dipanggil menjadi saksi justru seharusnya tidak takut gitu. Seharusnya tidak takut karena saksi itu tidak sebagaimana tadi diatur dalam perundang-undangan ya, dalam hal ini terkait dengan hukum acara pidana, saksi itu bukan orang yang bersalah. Justru saksi itu adalah orang yang dianggap bisa membantu para penegak hukum. Karena apa? Dia dianggap orang yang dapat memberikan keterangan baik dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun nanti di proses di pengadilan. Nah begini Pak, kan dari saksi, pernah nggak Abang mendengar atau merasakan sebagai advokat saksi yang akhirnya jadi tersangka? Itu gimana sih kok bisa saksi yang katanya
membantu memberi keterangan terus naik jadi tersangka, itu gimana Bang? Oh baik. Jadi ketika terjadi misalkan ada seseorang yang dianggap sebagai saksi awalnya atau ditetapkan sebagai saksi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini tentu penyidik punya kewenangan. Karena apa? Dalam hal dia menentukan seseorang sebagai tersangka tentu dengan alat bukti yang cukup gitu. Dengan alat bukti yang cukup, dan ketika seseorang dimintai keterangan sebagai saksi, kemudian dia diangkat sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, proses penetapan sebagai tersangka itu tidak ada tahapan-tahapannya juga. Jadi bisa saja seorang saksi itu kemudian menjadi tersangka. Sama misalnya terdakwa nih, kita berbicara terdakwa. Jadi prosesnya pasti sebelum dia sebagai terdakwa, dia pasti sebagai seorang saksi terlebih dahulu. Sebagai seorang tersangka, terlebih dahulu. Nah, apa nih Bang penjelasan khusus secara hukum berkenaan dengan tersangka itu sendiri? Ya, baik, kalau berbicara tersangka itu adalah orang yang dianggap ya karena perbuatannya atau karena keadaannya dia dianggap melakukan sebuah tindakan pidana dengan bukti permulaan yang cukup tentu tadi. Hal ini tentu diatur dalam aturan perundang-undangan pula. Kawan-kawan bisa melihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu tentang hukum acara pidana. Kawan-kawan bisa melihat di pasal 1 butir 14 di sana terkait dengan tersangka itu adalah orang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya dianggap melakukan sebuah tindak pidana. Tentu dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Tentunya. Nah, tersangka ini kan biasanya kalau seandainya di atas 5 tahun tuh wajib dengan advokat Bang ya. Atau memang di bawah 5 tahun pun nggak diperbolehkan untuk didampingi oleh advokat. Nah, bagaimana itu ketika seorang jadi tersangka untuk didampingi dengan advokat tuh gimana tuh Bang prosesnya? Apa langsung aja ya udah jadi advokat saya udah cukup gitu, udah jadi langsung kayak bisa nemenin, apa ada proses yang yang jelas gitu? Tentu tidak langsung ya. Jadi ada mekanismenya. Tentu kalau dalam hal berbicara advokat, penggunaan jasa advokat, kita harus melihat di sini yang dimaksud itu yang mana. Karena apa? Dalam setiap tahapan proses penyelidikan, dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, seseorang memang mempunyai hak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Nah, tinggal dia nanti melihat apakah bantuan hukum secara cuma-cuma ataukah memang bantuan hukum yang dia minta secara pribadinya. Dalam hal ini ketika dia memberikan kuasa secara langsung kepada advokat yang memang mohon maaf misalkan dia memang punya biaya untuk membayar advokat tersebut, tentu ada mekanismenya seperti pembuatan surat kuasa khusus. Nah, dalam hal dia tidak mampu, itu pun ada mekanismenya tersendiri terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini setelah jadi terdakwa terus sampai ke dia jadi terpidana, itu apa sih Bang perbedaan dari terdakwa dan terpidana itu sendiri? Kalau berbicara perbedaan antara terdakwa dengan terpidana, jelas sangat berbeda. Namun dalam artian seperti apa perbedaannya? Nah, yang utama adalah ketika berbicara bahwa terdakwa adalah seseorang yang dalam proses penuntutan dan proses di peradilan, di pengadilan dalam hal ini pemeriksaan. Nah, kalau terdakwa itu dia belum tentu bersalah. Terdakwa itu belum tentu bersalah. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, siapapun orangnya itu tidak berhak untuk menyatakan seseorang tersebut bersalah. Jadi, nah ini juga yang perlu kita diskusikan tentu kepada orang-orang yang memang bergelut di bidang hukum, terutama kemudian insan hukum, mahasiswa hukum ya, yang kemudian mudah-mudahan bisa sama-sama berdiskusi juga dengan masyarakat, nanti memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menyatakan kepada masyarakat bahwa ketika seseorang menjadi terdakwa itu belum tentu dia terbukti bersalah. Jadi jangan sampai masyarakat secara umum menilai bahwa ketika sudah terdakwa maka dia bersalah, apalagi ketika dalam hal tersangka. Dia sebagai tersangka biasanya masyarakat sudah menganggap bahwa salah, dia telah melakukan tindak pidana gitu. Nah, padahal tidak demikian. Satu-satunya lembaga yang berwenang dalam hal ini untuk menyatakan seseorang tersebut bersalah atau tidak dalam perkara pidana ya, itu adalah pengadilan. Melalui siapa? Melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Jadi sebelum orang tersebut diputus atau diberikan putusan atau diberikan vonis dalam hal dia sudah dijatuhi hukuman misalkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, baru di situ dia disebut sebagai
terpidana. Jadi terpidana itu orang yang sudah dijatuhi hukuman dengan hukuman terberat. Nah, terima kasih Bang atas penjelasannya, menjadi apa ya, ilmu tambahan buat saya dan bagi teman-teman semua. Insya Allah ke depan kita akan bikin video-video lagi berkenaan dengan hukum. Semoga Abang pekerjaannya sebagai advokat dan sebagai dosen lancar. Kita sama-sama mendoakan supaya kita semua hidup damai di tengah COVID-19 ini. Terima kasih Bang. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.